Ketika ekonomi melemah, kemiskinan bertambah, rakyat kesulitan mencari pekerjaan, masyarakat UKM dan informal kesulitan cari uang untuk hidup sehari-hari. Kalau semuanya turun, maka secara anomali pendulum alam ada sisi yang naik. Pastinya sisi kriminal naik. Hal-hal yang sulit pakai cara normal, maka cara tidak normal meningkat. Seperti judi online meningkat, pinjaman online meningkat, narkoba penggunanya meningkat, kemarahan meningkat, emosi stres meningkat, tekanan darah tinggi meningkat, pinjaman gagal bayar meningkat. Seseorang yang sedang emosi tinggi maka dia tidak bisa berpikir normal. Orang lapar tidak juga bisa berpikir normal. Orang tertindas tidak bisa berpikir normal. Maka dengan instruksi tertentu mereka mudah digerakkan. Inilah yang dipakai oleh para provokator. Kita sekarang membahas sisi lebih dalam lagi. Efek demo kudeta gagal atau demo tadi hanya tes case, cek ombak. Dan bagi Bosman pribadi, peristiwa penjarahan dan demo kemarin itu adalah tes ombak. Kita detailkan informasinya. Tes case kemarin selama seminggu demo bisa jadi ukuran yang dilakukan oleh aktor intelektual yang sangat canggih. Dari kacamata intelijen dapat dipastikan bahwa rakyat saat ini banyak yang lapar, rakyat yang marah saat ini jumlahnya banyak, bahkan yang mati rasa dan senang ketika menonton penjarahan di sosmed juga ada banyak. Seakan tidak kasihan pada harta anggota DPR yang dirampas asetnya oleh rakyat tersebut. Mati rasanya rakyat atau tidak empatinya banyak masyarakat karena sudah lelah atas tidak diperhatikannya diri mereka. Jadi mengapa mereka harus kasihan pada anggota DPR itu? Toh mereka duluan yang menyakiti hati rakyat dengan ngeledek joget-joget, juga mengatakan tolol. Ada juga sih segelintir masyarakat yang coba simpati pada anggota DPR yang hartanya dirampas tersebut. Namun hanya mereka yang tidak lapar, yang perut kenyang yang menyatakan simpati pada anggota DPR yang asetnya dirampas tersebut. Dan sekali lagi itu kenyataan pahit yang harusnya tidak benar. Semua bentuk perampasan ya salah. Namun hati manusia siapa yang tahu? Hati orang yang marah dan lapar juga siapa yang tahu? Sekarang kita menganalisa siapa aktor intelektual itu yang membuat keonaran dan banyaknya korban nyawa serta harta karena tindakannya tersebut. Kita analisa dari Kota Pati. Tokoh Gerindra adalah tokoh yang pas untuk digoyang kalau kita ingin menggulingkan pemerintahan dan mengetes seberapa kekuatan Pak Prabowo di mata masyarakat saat ini. Kita semua tahu uang di pusat habis untuk beberapa hal yang diprioritaskan oleh pemerintahannya Pak Prabowo. Pajak dinaikkan tanpa belas kasihan, namun sebagai negara yang kaya nikel, kaya batu bara, kaya sawit, kaya emas, dan kaya tembaga, sayangnya semua itu tidak ada nilainya karena semua itu ada di tangan para oligar yang dapat banyak kemudahan pajak. Jadi yang paling lemah adalah ya masyarakat aja. Jadi karena itu nggak heran masyarakat dipajaki oleh Sri Mulyani. Jadi pemerintah daerah yang kekurangan dana dari pusat disarankan oleh pusat untuk bebas bertindak sendiri-sendiri. Dan karena pemerintahan di daerah pejabatnya adalah politikus yang tidak juga pintar-pintar amat, ya sudah ambil gampangnya saja, naikkan PBB biar cepat. Ternyata kenaikan PBB sampai 100% yang diusulkan oleh tim dari pusat kepada para pimpinan daerah bisa merupakan operasi intelijen dari pihak yang ingin Indonesia kacau. Teori ini ada di banyak literatur intelijen, dikenal sebagai taktik barat menginfiltrasi suatu pemerintahan. Ada lagi selebaran misalnya mengajak aksi demo anti pemerintah yang mana di dalamnya disebutkan akan ada warga Tiongkok yang akan masuk IKN. Dan hal ini jelas bohong karena IKN sampai saat ini tidak menarik bagi pengusaha Tiongkok ataupun pemerintah Tiongkok. Pengusaha swasta, pengusaha lokal yang masuk IKN juga karena diminta. Itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya ya dipaksa. Kemudian secara simultan bertahap satu-satu, banyak menteri sembarangan ngomong. Nah ini perlu dicermati. Menteri siapa saja dari kelompok mana yang sering asal ngomong ini dan bikin gaduh tersebut. Kita bisa analisa pernyataan mereka tersebut benar asal ngomong atau didesain asal ngomong agar bikin gaduh. Dan aneh ya, banyak yang percaya bahwa perkataan tersebut itu didesain oleh sang maestro. Sahabat, bagaimana komentar Anda tentang hal ini? Ditunggu komennya. Peace.